Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita semua, anak-anaknya. Dalam tidur kita semalam, Tuhan telah menjaga kita, dan hari ini kita bisa bangun pagi karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata. Adik-adik, pada pagi hari ini, saya didampingi oleh Mbak Yosefin. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana, Jogja, yang sedang menjalani masa vikarisnya di Jemaat Jember. Untuk lebih dekat, nanti biar Mbak Fikar yang akan menjelaskan sendiri. Oh iya Mbak Fikar, apa yang menjadi tema ibadah kita pada pagi hari ini? Tema dalam ibadah pagi kita adalah eling marang pangandikane Gusti. Mungkin anak-anak atau adik-adik kita di rumah tidak mengerti apa ya itu. Eling marang pangandikane Gusti adalah ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, Ibu. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk beribadah. Kita bernyanyi, Selamat pagi Bapa. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 16 yang demikian firman Tuhan.
Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Kedatangannya ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan anak-anaknya. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita sadar akan segala kelemahan dan kekurangan kita, bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah Sang Sumber Kasih, Tuhan, kami anak-anak-Mu remaja pada saat ini ingin mengakui segala keterbatasan kami di dalam kehidupan kami. Seringkali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau mau untuk mengampuni segala kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik untuk diri kami pribadi maupun ketika kami melukai hati sesama kami. Demikianlah ya Bapa, seru dan doa kami yang kami alaskan kehadirat-Mu dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik kami undang berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis dari dalam Yesaya 54 ayat 7 dan 8.
Demikian firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan, penebusmu. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai 10. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku. remaja yang di rumah, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Josephine Kristiana. Adik-adik bisa menyebutnya Kak Jojo, dan Kak Jojo di sini akan bersama-sama dengan kalian selama 6 bulan ke depan. Mari kita bersama-sama berproses dan membangun kebersamaan yang indah. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan atas setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama untuk membangun peribadahan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami juga menyerahkan Kakak Pamong yang akan menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 yang berjudul pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan, merenungkan, terlebih-lebih menjalani di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Eling Marang Pangandikane Gusti. Atau di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai kehidupan kita selama masa remaja ini, dari SMP bahkan SMA, kita tentu akan mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali pencobaan. Bukan hanya sekedar lingkungan kita, kadang pencobaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Ada begitu banyak masalah-masalah yang datang kepada kita silih berganti. Terkadang masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita merasakan risau, membuat kita merasakan kecewa. Begitu masalah datang, manusia tentu memiliki banyak sekali cara ketika mereka menghadapi suatu masalah atau suatu cobaan.
Ada mungkin adik-adik remaja yang di rumah, ada yang bersikap tenang, bodoh amat dengan segala masalah yang datang silih berganti. Atau bisa saja merasakan panik dan mungkin emosi yang tidak terkontrol. Kita berbicara kasar, kita memukul benda atau bahkan yang lainnya memecahkan, atau mungkin bisa saja ketika masalah itu datang kita menyerah, frustasi, mencari bantuan sana sini. Tetapi ada juga yang ketika masalah itu datang justru malah berdoa meminta pertolongan Tuhan. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 ini menceritakan mengenai kisah pencobaan Yesus yang dialami Yesus, dan Yesus saat itu dicobai oleh iblis. Kondisi Yesus pada saat itu, ia baru saja selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam. Mari kita bayangkan bagaimana berpuasa selama 40 hari 40 malam. Terkadang ketika kita berpuasa sehari saja, kita pasti akan merasakan lapar yang sangat teramat lapar. Bahkan ketika kita tidak minum 3 jam, 4 jam pun akan terasa sangat haus. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus ini adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatannya pada kehendak Allah. Iblis mempergunakan apa yang menjadi firman Allah ketika mencobai Yesus, karena hal ini menjadi senjata utama iblis untuk membuat Yesus jatuh di dalam pencobaan. Di dalam perikop kita ada 3 pencobaan. Pencobaan yang pertama yaitu saat Yesus mulai lapar. Di sini si iblis menyuruh Yesus agar memerintahkan batu-batu menjadi roti. Sebetulnya, apakah arti menahan lapar atau memakan roti merupakan dosa? Baik roti maupun rasa lapar itu adalah pada hakikatnya bukan merupakan dosa. Sehingga ketika iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, "Ubahlah batu ini menjadi roti," maka Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ini berarti bahwa Yesus tidak mau mengadakan mukjizat hanya untuk menghindari penderitaan di tengah-tengah keadaannya saat itu sedang lapar. Tetapi Yesus melihat bahwa pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini merupakan bagian dari kehendak Allah. Pencobaan yang kedua terjadi di bumbungan atau sayap bait Allah di Yerusalem. Sekali lagi, iblis mencoba untuk mencobai Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau anak Allah." Tetapi sekali lagi pula, Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan yang ketiga merupakan sebuah penawaran peralihan kepemilikan dunia dari iblis kepada Yesus. Bahkan sampai pada pencobaan yang ketiga kali ini, Yesus tetap melawan dan menjawab
dengan pernyataan yang sama, yaitu sebab ada tertulis. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Yesus dicobai oleh iblis, demikian juga kita, anak-anak Tuhan, tentu akan mengalami suatu pencobaan. Yang paling sering terjadi ketika kita pada masa-masa kita adalah rasa malas yang begitu luar biasa. Malas ke gereja, malas untuk bersekolah, malas untuk melakukan kegiatan, malas untuk bergerak, atau seringkali kita sebut dengan mager. Kemalasan diri kita itu merupakan salah satu contoh pencobaan yang mungkin dapat menerpa kita. Tuhan Yesus menjawab dengan kalimat sebab ada tertulis ini dilandasi atas kebergantungan mutlak kepada Bapa yang ada di surga. Adik-adikku, remaja, dari perikop Tuhan Yesus yang dicobai ini, kita dapat melihat mengenai bagaimana cara atau sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat ia mendapat percobaan dari iblis. Ketika Yesus di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sangat sulit baginya, harus menahan hawa nafsu, menahan segala sesuatu yang menjadi kelemahannya, Yesus selalu bersikap tenang dan tidak tergoda. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan, anak-anak kepemilikan Tuhan, ketika pencobaan itu datang di hidup kalian, yang harus dilakukan adalah melawan dan tetap tenang. Mari kita melawan dengan tetap senantiasa menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi firman Allah, dan jawaban Yesus kepada iblis menyatakan bahwa firman Allah itu haruslah senantiasa kita ingat dan tetap senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Marilah kita menghampiri takhta Allah yang Maha Suci untuk menaikkan doa-doa kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita arahkan hati di dalam doa, kita berdoa. Sungguh besar ya Bapa, kasih Allah akan kami, anak-anak-Mu remaja, yang boleh untuk bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Ya Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk dapat setia, mendengarkan, terlebih juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesembuhan. Demikian juga ya Bapa, kami anak-anak-Mu remaja yang saat ini sedang dalam bangku sekolah, kiranya Tuhan yang memberikan kami roh ketekunan, roh kepintaran, sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami dengan baik. Kami serahkan semuanya ya Bapa, cita-cita kami dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Bapa. Demikian juga Bapa, orang tua kami yang saat ini bekerja, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati orang tua kami melalui usaha dan pekerjaan orang tua kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Jember. Ya Bapak, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa bersama-sama dengan gereja kami ini, Tuhan yang memberkati supaya gereja kami ini dapat menjadi lilin terang bagi sekitar kami, bagi lingkungan kami. Kami berdoa juga sepenuhnya ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi seperti ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu tentu merasa khawatir, merasa cemas. Tetapi kami percaya Tuhan yang bersama-sama dengan bangsa dan negara kami ini melewati segala sesuatu pergumulan, segala sesuatu kesedihan, segala sesuatu kecemasan. Tuhan yang memberkati, sehingga biarlah kehidupan bangsa dan negara kami ini mengalami damai dan sejahtera. Demikian juga Bapa, ketika negara kami ini mengalami suatu musibah, pandemi virus, kiranya Tuhan yang tetap senantiasa bersama para medis yang terlibat untuk menangani pasien-pasien yang terpapar virus, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini terpapar, kiranya Tuhan juga yang tetap senantiasa membersamai di dalam mereka menjalani setiap proses kesembuhan, setiap proses pengobatan, kiranya Tuhan yang memberkati. Ya Bapakku, kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini, dan doa ini kami alaskan kehadirat-Mu dengan perantara Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan,
kekuatan, dan berkat yang melimpah. Marilah kita bersyukur bersama-sama dan dengan sukacita di hati. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan buat Tuhan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 302 bait pertama sampai ketiga. Ku beri persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertatak dalam surga yang mulia, kembali kami hadir kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan syukur atas berkat-berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami memberikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, Engkau terima Tuhan, Engkau layakkan Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bagi tangan-tangan yang mengelolanya, Tuhan sendiri yang menyertai dan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Fikar Jojo, ibadah online pagi hari ini akan segera berakhir. Tapi ada suatu berita pengutusan untuk adik-adik di rumah, juga untuk kita semua, yang terambil dari Matius 5 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menjalani hidup ini dan tidak perlu khawatir atau gelisah, karena Tuhan Yesus menyertai kita semua setiap langkah perjalanan hidup kita, sehingga hati kita menjadi tenang. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 410, baitnya yang pertama dan ketiga. Tenanglah kini hatiku. Tuhan
kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa membersamai adik-adik remaja di dalam kehidupannya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evangelus Shalom Aleichem, Evangelus Shalom Aleichem, Evangelus Shalom Aleichem, Evangelus Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.